Apa kabarnya hari ini? Pasti sehat-sehat dong ya. Karena kita mau ibadah kepada Tuhan, kita mau memuji nama Tuhan, bahkan kita mau dengar kebenaran firman Tuhan. Nah, adik-adik, sebelum itu Kak Rena mau ucapkan salam sejahtera. Nah, hari ini Kak Rena tidak sendirian. Adik-adik, ada yang masih ingat nggak sama teman-teman sekolah minggunya? Ada Kak Dira sama Naomi. Kalian kangen gak sama mereka? Nah, sore hari ini Kak Rena mau mengundang mereka untuk kita sama-sama melayani sore hari ini. Kak Dira, Naomi. Senang sekali bisa ketemu lagi ya. Udah lama kita gak ketemu. Apa kabarnya hari ini? Baik, luar biasa. Baik, luar biasa. Wah, puji Tuhan. Pasti adik-adik di rumah juga pasti luar biasa. Keadaan yang baik, keadaan yang sukacita, karena Yesus memelihara kita semua. Sebelumnya, mari kita berdoa. Dan adik-adik ikuti Kak Rena berdoa ya. Lipat tangannya dan tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih. Sore hari ini kami mau beribadah kepada Tuhan. Tuhan menolong setiap kami agar kami diberkati melalui ibadah ini. Dan juga kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berikan kami hati dan telinga yang mau mendengar firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Kita mau angkat pujian kita, Aku Anak Sekolah Minggu. Aku anak sekolah minggu, sehat dan kuat, karena Yesus memberi sukacita abadi. Sehat, kuat, rajin berdoa, setiap hari baca kitab suci.
damai sejahtera di hati, damai sejahtera di hati, damai sejahtera di hati. Wah, adik-adik semua tetap semangat ya. Kita mau tetap menaikkan pujian kepada Tuhan. Oh iya, adik-adik, Kak Rena mau tanya adik-adik ada yang enggak seneng sama guru-guru sekolah minggu? Ada yang enggak seneng dengan guru-guru di sekolah? Atau ada yang enggak seneng sama teman-teman sekolah kalian? Wah, adik-adik harus menghilangkan semua karakter yang tidak baik itu ya. Karena adik-adik adalah milik Tuhan dan adik-adik harus menyenangkan hati Tuhan karena Tuhan mau melihat sikap kita. Tuhan mau kita hidup rukun kepada teman-teman kita, kepada guru-guru di sekolah, guru-guru di sekolah minggu. Nah, oleh sebab itu kita mau naikkan pujian kita kepada Tuhan dan kita mau ikutin gerakan Kak Dira dan Kak Naomi ya. Kun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, amin. Saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tuhan minta buktinya. Tuhan minta buktinya. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali adik-adik. Dan kita mau siap mendengarkan firman Tuhan ya. Ayo, mana Alkitabnya? Kalau yang mau mencatat, silahkan mencatat di buku catatannya. Dan pada sore hari ini, Kak Rena mengundang Tante Puspa. Oh, kayaknya banyak yang kangen nih adik-adik di rumah sama Tante Puspa ya. Nah, Kak Rena mau panggil Tante Puspa. Selamat sore adik-adik, salam sejahtera untuk kita semua. Puji Tuhan, sore hari ini oleh kemurahan Tuhan kita boleh kembali beribadah meskipun lewat online adik-adik ya. Adik-adik senang bisa beribadah? Ayo tetap semangat ya adik-adik ya. Adik-adik, minggu lalu adik-adik udah dengar firman Tuhan ya yang dibawakan oleh Tante Chun. Tante Chun mengajarkan tentang mengasihi pelayan adik-adik. Sore hari ini Tante Puspa membawakan firman tentang mengasihi guru adik-adik ya. Nah adik-adik, sore hari ini Tante punya gambar adik-adik. Adik-adik mau lihat? Nah, siapa yang tahu ini gambarnya siapa adik-adik? Iya, ini Tante Sin adik-adik ya.
Ada lagi, Tante Puspa punya gambar. Ini siapa adik-adik? Tante Dayu. Iya. Lihat gambar ini adik-adik jadi ingat ya. Dengan guru-guru sekolah minggu adik-adik. Ini lagi. Tante siapa adik-adik? Ya, ini Tante Ketut. Yang 2 minggu lalu mengajarkan tentang mengasihi saudara-saudara. Iya adik-adik. Ada juga guru-guru yang lain. Ada Tante Mary, ada Tante Sri, ada Kakak Rena, ada Kakak Casey. Mereka semua yang mengajar adik-adik memuji Tuhan, mengajar berdoa, mengajar firman Tuhan adik-adik ya. Nah, adik-adik yang sudah sekolah, adik-adik juga mempunyai guru. Ada bapak guru, ada ibu guru adik-adik. Mereka yang mengajar adik-adik berhitung, membaca, juga ilmu pengetahuan yang lain ya adik-adik ya. Nah adik-adik, kita juga punya guru adik-adik yang sangat mengasihi adik-adik. Dia sangat baik, dia sabar, dia mengajar kita tentang kasih. Dia yang menjadi teladan buat hidup kita. Adik-adik tahu siapa dia itu? Nah, ini dia. Adik-adik tahu ini siapa adik-adik? Dia adalah Tuhan Yesus. Dia adalah guru agung kita adik-adik ya. Meskipun Tante adalah guru, Tante juga belajar dari Tuhan Yesus. Tante belajar firman Tuhan lewat Alkitab. Tuhan Yesus mengajar kita tentang kasih. Begitu juga dengan papa mama adik-adik. Belajar lewat Tuhan Yesus juga ya adik-adik ya. Nah adik-adik, Tuhan Yesus yang mengasihi kita semua. Adik-adik, firman Tuhan saat ini Tante bawakan di dalam Lukas pasal 8 ayat 1 sampai 3. Ayo Karena, tolong dibacakan ayat 1. Lukas pasal 8 ayat 1. Perempuan-perempuan yang melayani Yesus. Tidak lama sesudah itu, Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia. Nah adik-adik, tadi dikatakan dalam firman Tuhan, Tuhan Yesus berjalan keliling dari kota ke kota, dari desa ke desa, memberitakan firman Tuhan, mengajarkan orang-orang tentang kasih adik-adik. Orang-orang semua senang mendengar pengajaran dari Tuhan Yesus adik-adik. Mereka yang sudah ditolong Tuhan Yesus, orang-orang yang sudah disembuhkan, mereka semua mengikuti kemanapun Tuhan Yesus pergi. Mereka dengan sukacita ikut melayani Tuhan Yesus. Nah adik-adik, kita baca ayat kedua, Kak Rena. Ayat 2. Dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Nah adik-adik, firman Tuhan katakan ada Maria Magdalena adik-adik. Dia telah disembuhkan dari 7 roh jahat adik-adik. Dulunya dia sangat tersiksa adik-adik ya, karena hidupnya dirasuki oleh 7 roh jahat. Tetapi sejak ketemu Tuhan Yesus dan mendapat pelayanan dari Tuhan Yesus, Maria Magdalena disembuhkan adik-adik ya. Nah sejak itu Maria Magdalena mengikuti kemanapun Tuhan Yesus pergi. Ayat ketiga, Kak Rena.
Ayat 3, Yohana, istri Kuza, bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Nah adik-adik, ada juga firman Tuhan katakan tadi, ada Maria, ada Yohana dan Susana adik-adik. Wanita perempuan itu juga telah ditolong Tuhan. Dan dia telah disembuhkan juga adik-adik. Nah perempuan-perempuan ini dulunya mereka wajahnya muram adik-adik ya. Tidak ada sukacita. Mereka tertekan, mereka terikat adik-adik ya. Tapi sejak ketemu Tuhan Yesus dan mereka telah disembuhkan oleh Tuhan Yesus, mereka wajahnya sukacita adik-adik ya. Adik-adik bisa melihat gambarnya ya adik-adik ya. Mereka sejak disembuhkan oleh Tuhan Yesus, mereka mengikuti kemanapun Tuhan Yesus pergi. Nah adik-adik, mereka juga melayani Tuhan Yesus kemanapun Tuhan Yesus pergi. Bukan hanya ikut mendengar saja, tetapi mereka juga menyediakan makanan pada saat Tuhan Yesus merasa lapar, haus. Mereka bergegas menyiapkan makanan. Mereka mengeluarkan dengan segala kekayaannya. Mereka tidak pelit-pelit adik-adik ya. Apa yang mereka punya mereka berikan untuk Tuhan Yesus dan murid-murid Tuhan Yesus. Tuhan Yesus senang sekali ya mendapat pelayanan dari perempuan-perempuan yang sangat mengasihi Tuhan Yesus adik-adik ya. Nah adik-adik mau nggak seperti perempuan-perempuan tadi yang melayani Tuhan Yesus kemanapun Tuhan Yesus pergi? Adik-adik bisa melakukan ya, dengan cara adik-adik selalu melakukan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, berdoa, dan melakukan apa yang Tuhan Yesus inginkan ya adik-adik ya. Apa yang Tuhan Yesus perintahkan adik-adik lakukan. Itu sangat menyenangkan hati Tuhan ya adik-adik ya. Adik-adik dapat menghormati orang tua. Adik-adik taat dengar-dengaran kepada orang tua. Tidak suka membantah. Apa yang orang tua suruh adik-adik lakukan. Misalnya adik-adik disuruh mandi, adik-adik harus mandi. Jangan berbantah-bantah adik-adik ya. Kalau disuruh belajar buat PR, adik-adik harus nurut. Kalau disuruh berdoa, disuruh ke sekolah minggu, adik-adik harus taat. Nah, itu menyenangkan hati Tuhan dan menyenangkan hati orang tua adik-adik ya. Adik-adik juga sikapnya gak boleh sombong, gak boleh nakal, gak boleh pelit sama saudara, sama teman-teman. Adik-adik harus berbagi. Dan adik-adik gak boleh berkata sia-sia, seperti menyebut kebun binatang. Itu kata-kata sia-sia adik-adik ya. Nah adik-adik, kita harus berkata yang baik ya adik-adik ya. Karena Tuhan kasih kita mulut untuk memperkatakan hal-hal yang baik ya adik-adik ya. Adik-adik dikasih tangan untuk memuji Tuhan, dikasih kaki untuk berjalan, untuk mencari jiwa, bukan buat tendang temennya adik-adik ya. Nah adik-adik, itu yang Tuhan mau ya adik-adik ya. Kalau adik-adik mengasihi Tuhan, adik-adik lakukan itu sangat menyenangkan hati Tuhan ya. Juga menyenangkan hati orang tua. Nah adik-adik, kalau yang di sekolah punya guru, kalau di gereja punya guru sekolah minggu, adik-adik mau nggak menyenangkan hati mereka? Nah kalau adik-adik menuruti nasihat, membuat PR, tidak melawan guru, itu sangat menyenangkan hati guru adik-adik di sekolah ya. Adik-adik harus taat dan dengar-dengaran juga dengan guru di sekolah maupun di guru di gereja ya adik-adik ya. Nah adik-adik, coba adik-adik kita mau membuka ayat hafalan ya, yang terdapat di dalam Yohanes
pasal 14 ayat 15. Bunyinya, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Nah, itu firman Tuhan. Kalau adik-adik mau mengasihi Tuhan, adik-adik harus menurut ya adik-adik ya. Menuruti segala perintah Tuhan. Dan juga perintah guru-guru adik-adik ya. Karena guru-guru mengajarkan hal-hal yang baik ya adik-adik ya. Kita harus menjadi berkat dimanapun kita berada. Dan nama Tuhan yang dipermuliakan adik-adik ya. Kalau adik-adik bersikap yang manis, bersikap yang baik, itu menyenangkan hati Tuhan adik-adik ya. Nah adik-adik, siapa yang mau menjadi guru adik-adik? Nanti adik-adik bisa menjadi generasi penerus guru-guru sekolah minggu. Atau menjadi guru nanti adik-adik ya. Adik-adik, sangat mulia ya guru itu ya. Kalau guru di sekolah dikatakan pahlawan tanpa tanda jasa adik-adik ya. Nah, siapa yang mau menjadi guru? Kalau tidak ada guru, gak ada yang jadi polisi, gak ada yang jadi dokter adik-adik ya. Nah adik-adik, pekerjaan guru sangat mulia. Nanti adik-adik menjadi guru sekolah minggu juga ya adik-adik ya. Nah adik-adik, firman Tuhan sore hari ini sampai di sini adik-adik ya. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Dan Tante Puspa menyerahkan kembali ke Kak Rena. Nah, sudah selesai mendengarkan firman Tuhan nih. Apa sih pesan terakhir yang Tante Puspa sampaikan? Ada mengasihi guru, taat kepada orang tua, terlebih melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi adik-adik, kalau kita cinta kepada Tuhan, tetap kita rajin berdoa dan juga tetap kita cinta kepada sesama kita. Jangan sampai kita ada yang tidak suka kepada teman, ada yang tidak suka kepada guru-guru. Oke? Kita mau naikkan pujian kita sebelum kita mengakhiri ibadah kita. Aku cinta Yesus. Aku anak sekolah minggu, sehat dan kuat, karena Yesus memberi sukacita abadi. Sehat, kuat, rajin berdoa, setiap hari baca kitab suci. Aku anak sekolah minggu, sehat dan kuat, karena Yesus memberi sukacita abadi. Sehat, kuat, rajin berdoa, setiap hari baca kitab suci. Aku cinta Yesus. B, berdoa senantiasa. C, cinta pada sesama. D, damai sejahtera di hati. Aku cinta Yesus. B, berdoa senantiasa. C, cinta pada sesama. D, damai sejahtera di hati. Damai sejahtera di hati. Damai sejahtera di hati. Puji Tuhan, kita mau berdoa untuk kita akhiri ibadah kita sore hari ini. Dan Tante Puspa akan berdoa pada sore hari ini. Puji Tuhan, kita mau berdoa adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur buat sore hari ini kami telah beribadah dan kami telah memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar sore hari ini boleh menjadi rema dalam hidup kami untuk kami lakukan, sebab kami mengasihi Engkau Tuhan. Begitu juga kami mengasihi
guru-guru kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati adik-adik yang ada di rumah. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.